Ya, silakan Pak Rizka di open cam. Musyriknya mana musyrik? Tar dulu. Si Woi katanya HP-nya mau ada bersyahadat, tapi saranku jangan Woi, HP-nya nggak usah lah Woi. HP-nya ada kamera depannya kan, Mbak Rizka? Mbak Rizka. Iya, Mbak Rizka. Wih, Masya Allah. Kok aku Allahu senang liatnya ya? Akbar. Masya Allah. Kok aku yang senang Ini- liatnya ya. jilbabnya kok mirip taplak meja ini, Mbak Rizka. Udah jangan gitu kan Wih, Sarung. keren ini. Kayak sarung. Jangan gitu, jangan gitu Bang Dewa. Jangan gitu ah. Ayo langsung. Jahat kali nih. Ayo Bang open Juma cam mana? semua, Lagi sholat open cam tuh. semua. Open cam semua. Itu jilbab dibuat langsung jadi tuh ah. Iya, silakan Bang Juma. Udah diam Ya, ya, oke, langsung ya. Ikuti saya ya, Dinda Rizka ya. Bang Juma, apa tidak menanyakan dulu apakah pada saat dia mau memeluk Islam tidak ada paksaan sama sekali? Bang Udah Rizka, nggak ada, Mbak Rizka. nggak ada. Tadi udah. Tadi itu Baik, udah. kalau misalnya seperti Ya. itu silakan. Oke, ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada suaranya kan? Nggak ada Nggak ada suaranya. suaranya. Kecil. Coba tes suaranya Rizka. Tolong tes suara dulu, Di- tes bilang. Suaranya. Oh, Mungkin, jack HP-nya nggak masuk itu. Audionya mungkin kecabut tuh. Coba dibuka aja, nggak usah pakai headset. Tes. Coba. Ya, Tes udah. bisa. Denger kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Sah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. hanyalah manusia ciptaan Allah. Iya, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Ya. Allah. Silakan adik-adik sekalian dilanjutkan. Saya izin maghrib. Dinda Neplos, tolong baca japrian saya habis ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ayo lo Bang Neplos, ayo lo. Mampus lu. Ditanyain tuh masalah tadi tuh. Kau juga Jul, kau juga di Japri sama Bang Juma, rasain kau. Nggak ada aku. Lagi lah ganti-gantian. Aku Kalau habis si itu. Mbak ini Uni, dia kan perempuan, sama Uni aja. Konsen dulu nih ke ini. Oh iya Ya, iya silakan. iya. Ya, Ukti, Mbak Riza, sama-sama kita belajar ya. Jadi alhamdulillah Anda lebih unggul dari saya. Kenapa? Mulai dari tadi Anda bersyahadat, maka dosa-dosa yang pernah Anda lakukan itu sudah dihapus oleh Allah dan Anda menjadi seperti kertas putih. Nah, dan Anda yang akan mencoretnya kembali dengan tinta apa? Masya Allah, saya termasuk iri ya, iri dengan Ukti karena kita tidak tahu siapa yang lebih duluan dipanggil oleh Allah. Anda bersyukur alhamdulillah rabbil alamin telah kembali menjadi fitrah sebagaimana Allah hadirkan pertama kali ke dunia dengan fitrahnya, yaitu tidak dengan dosa karena Islam tidak ada mengenal dosa waris. Maka Anda kembali fitrahnya sebagai seorang muslimah. Nah, mungkin terkait tentang seperti yang saya sampaikan, untuk pembelajaran lebih lanjut teman-teman para mualaf, saya membuka kelas untuk membaca Al-Quran,
kemudian mungkin nanti kita akan ajarkan bagaimana juga fikih-fikih wanita di dalam Islam, karena dalam Islam itu ada fikih tentang wanita. Ada nanti masa menstruasi, apakah sholatnya seperti apa, wudhunya perempuan sama saja, tetapi ada yang lebih bagaimana perempuan seharusnya ketika berwudhu, mandi junub, mandi dari setelah hadas besar, itu Anda wajib mempelajarinya, sebagaimana saya juga wajib mempelajarinya. Maka nanti karena saya ada di sini bersama dengan Ukti, sama-sama kita belajar. Silakan nanti japri saya, lalu nanti saya akan masukkan di kelas MOW ya, Majelis Muslim One Way ya. Kita bersatu dalam belajar, dan insya Allah saya akan mengupayakan menghadirkan ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang berkompeten untuk tempat Anda bertanya. Ya, dan setelah itu tolong dibantu untuk berdoa. Dapat Sugi mungkin atau Bang Indra di sini atau siapapun, tolong kita baca doa dulu setelah saudari kita kembali ke fitrahnya sebagai muslimah. Baik. Untuk menuntun doa silakan Pak Desugi. Sebelumnya Ukti Rizka kalau butuh Al-Quran dan kitab Tauhid DM ke saya ya, insya Allah nanti saya kirim. DM ke saya alamatnya, nanti saya langsung kirim ya hari ini juga. Silakan Pak Desugi. Assalamualaikum Pak Sugi. Assalamualaikum Pak De. Kerja Pak De. Assalamualaikum Pak De. Jangan setengah-setengah. Sugi Kristologi. Oh ternyata saya udah di atas ya. Nggak terasa, saya nggak tahu kalau di atas udah. Pak Desugi silakan dituntun doa Pak De. Oke, terima kasih. Bentar, saya aktifkan dulu apanya. Oke. Subhanallah, alhamdulillah. Setelah kita terjun di TikTok, ternyata banyak sekali rekan-rekan kita dari seberang, yaitu yang beragama Kristen, menyatakan diri menjadi seorang Muslim, baik yang laki-laki maupun perempuan. Subhanallah, hampir tiap hari kita mencadatkan dua orang, lama-lama Kristen punah. Oke saudaraku sekalian, untuk menyambut kegembiraan atas mualafnya saudara-saudara kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syamana warku'anna wa sujudana wa qundana wa ta'duru anna wa khasu anna wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fil jasadina wa siyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa angsilhu indal hisab. Ya Allah ya Rabb, Tuhan kami, tempat kami menyembah dan tempat kami mohon pertolongan. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepadaku, kepada kita semua yang selalu bergelut dengan orang-orang kafir yang terus menghujatmu ya Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah, melalui lisan-lisan kami banyak sekali orang-orang yang mendapatkan hidayah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berjuang di dalam agamamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami menjadi asbab turunnya hidayah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya murkamu ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami menjadi asbab maksiat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang menguasai hati kami, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkanlah iman ini di dalam hati kami hingga akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak sanggup hidup tanpa iman ya Allah. Ya Allah ya Rabb, iman begitu berharga bagi kami ya Allah.
Ya Allah, ya Rabbi, tetapkanlah iman kami, ya Allah. Ya Allah, ampunlah segala dosa kami, ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa anak kami, dosa saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, tempat kami bermohon dan tempat kami memuja. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berhak kami sembah, ya Allah. Tidak ada Tuhan lain yang berhak disembah selain Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, terima kasih ya Allah atas hidayah yang Kau berikan kepada saudara kami. Semoga kekal selalu di dalam hatinya. Ya Allah, kuatkanlah saudara kami yang baru saja mu'alaf. Kuatkanlah hatinya ya Allah. Kuatkanlah imannya ya Allah, sehingga mampu menjalani ujian-ujian yang akan Kau berikan kepadanya ya Allah. Ya Allah, tempat kami berlindung dan mohon pertolongan. Ya Allah, ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Jul, diambil alih lagi. Oh, Bang Jul mungkin lagi jauh dari perangkat. Uniri Pak, monitor. Ya. Jadi gini Ukti, supaya lebih afdol maksudnya ya, di mute sebentar saudariku, di mute dulu Rizka. Sebenarnya gini, supaya lebih afdol, Uni sarankan supaya Rizka bergabung atau berada di bawah naungan yayasankah atau lembaga yang memang selama ini menaungi atau memberikan informasi dan edukasi, juga mungkin saja jika diperlukan diantaranya bantuan di lembaga-lembaga mu'alaf. Pertama, ada koordinasi yang baik nanti antara Ukti dan pihak-pihak muslim yang memang mendedikasikan kehidupannya untuk memperhatikan para mu'alaf. Nanti bergabunglah, boleh nanti lewat kontaknya Bang Zuma, kontak saya juga boleh, atau di DM ke Julius atau siapapun yang ada di Komal ini, silahkan. Nanti akan dimasukkan ke grup, misalkannya grup para mu'alaf kah mungkin, atau kalau di grup saya nanti akan masuk di grup belajar mengaji bersama. Apapun nanti informasi yang Ukti alami bisa kita ketahui. Begitupun nanti jikalau suatu saat kami mengadakan sesuatu yang bermanfaat untuk para mu'alaf, nah Ukti juga mendapatkan informasinya. Nah jadi jangan lupa untuk berjamaah. Dalam Islam itu kita harus berjamaah. Nah jadi itu aja mungkin dari Uni ya. Kalau untuk membaca Al-Quran sudah bisa, sudah pernah mencoba belum, belajar atau lihat atau bagaimana? Sudah pernah membaca belum Rizka? Kalau untuk membaca belum sih Uni, cuma ya, sudah pernah lihat. Ya, jadi insya Allah ada kelas yang gratis ya, tidak dipungut biaya, hanya siapkan kuota dengan wifi di kelas online dan tidak, maksudnya waktunya itu mengikuti waktu gurunya nanti, tapi biasanya insya Allah tuh after Isya lah, after Isya nanti kita akan adakan kelas belajar membaca, pengenalan dari nol, mulai dari apa itu huruf hijaiyah, nanti tempat keluarnya seperti apa, sifat-sifat huruf hijaiyah. Nanti kita akan ajarkan Rizka bagaimana cara membaca Al-Quran, dan goalnya nanti akan diajarkan juga menghafalkan beberapa surat-surat pendek, sehingga nanti ketika sudah bisa sholat, sudah belajar sholat, tidak lagi pakai pegang buku panduan, tetapi sudah menghafalkan sendiri surat-surat pendek itu. Dan insya Allah bermanfaat untuk kehidupan Rizka sendiri ketika sudah bersama dengan surat-surat pendek itu. Mungkin begitu dari Uni. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Mungkin Indra Dewa. Silakan, Baik, Dewa dulu. Sebelum Dewa izin live pamit. Makasih banyak ya Mbak Rizka. Mbak Rizka sudah kembali kepada hijrah, kembali ke hijrah, kembali kepada fitrahnya. Mudah-mudahan Dewa doakan selalu istiqomah buat Mbak Rizka ya, Mbak ya. Dan terus Mbak, berkawanlah sama sesama muslim, berkawan sama sesama umat muslim, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk itu ada 3. Yang pertama
Allah menciptakan manusia untuk dijadikan sebagai saudara. Siapa dia? Tentu kawan seiman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menciptakan makhluk untuk kita hindari. Contohnya apa? Babi. Itu wajib kita hindari ketika Bariska itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang ketiga, Allah menciptakan makhluk itu untuk kita musuhi. Siapa dia? Jelas itu adalah iblis laknatullah atau dajjal. Nah, ketika Bariska mengucapkan 2 kalimat syahadat, konsekuensinya adalah sholat. Belajar yang namanya sholat. Supaya apa? Supaya tidak kehilangan arah. Umat muslim yang tidak melaksanakan sholat, jelas dia akan kehilangan arah. Arah kita jelas, kiblat kita jelas. Kemana? Ke Ka'bah. Supaya apa? Supaya kita tidak pernah yang namanya kehilangan arah. Arah kita adalah ke situ. Dan Dewa berapa kali ya mengatakan ya, ketika Bariska memeluk ajaran agama Islam, belajar kisah inspirasi dari sholat taraweh. Sholat taraweh bukan dinilai siapa yang datang dari awal, siapa yang datang dari tengah-tengah. Bukan seperti seorang Mahadewa yang jelas datang dari lahir. Bukan seperti Uniripa. Bukan seperti juga Bakian Santang yang datang dari awal. Dan bukan juga seperti Julius ataupun seperti Bariska yang datang dari tengah-tengah. Tetapi sholat taraweh itu menandakan siapa yang sanggup bertahan sampai akhir, dialah pemenangnya. Insya Allah Dewa selalu doakan semoga selalu istiqomah. Itu aja dari Dewa. Terima kasih banyak. Dan kepada Ikhwan Pillah, tolong nanti saksikan ya, mudah-mudahan jam 8 Hanoman Project atau atas nama Mas Rio mau bersyahadat. Terima kasih kepada semuanya, kepada Pak Hendra, kepada semua I Am Black dan semuanya My Boss yang sudah mendukung kami, mensupport kami, dan insya Allah antum Dewa doakan antum adalah kekasih-kekasihnya Allah. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Sang Dewa, makasih banyak. Dewa ini dendam sama saya, nama saya nggak disebut sama sekali. lupa mana ya, baik. Ini ya mungkin Bang Indra ya, giliran Bang Indra, mungkin aturan apa aja yang harus dilakukan setelah orang melakukan syahadat ya masuk Islam. Aturan-aturannya seperti apa? Silakan Bang Indra. Ya, sebelum saya sedikit lah menambahkan ya, tapi saya kaget karena biasanya kalau Bang Dewa yang ngomong itu pasti belakangannya lawak, tapi tadi tidak, alhamdulillah ya. Ya untuk mu'alaf itu apa ya? Ya dia sudah Islam, sudah masuk Islam. Berarti dia harus sepenuhnya menjalankan syariat Islam dan meninggalkan agamanya yang lama, itu yang pertama. Nah kemudian jangan hanya ini Mbak ya mu'alafnya itu ketika di TikTok saja, tetapi di dunia nyata harus benar-benar mu'alaf. Ya artinya walaupun ada ranah belajar mengaji atau ceramah Islam di TikTok, tetapi salah satu kewajiban dari seorang muslim dan muslimah adalah bertalaki. Bertalaki itu artinya bertemu langsung dengan guru agama. Itu Mbak. Jadi apa? Bertalaki, bertemu langsung dengan guru agama. Jadi Mbak Rizka ini iya, nanti bertemu dengan dihubungi teman-temannya yang muslimah di situ, tanya, "Mbak, kalau ada pengajian tolong saya diajak ya. Terus saya tolong diajarkan ngaji, guru ngajinya siapa, ustazahnya siapa," gitu. Itu namanya bertalaki. Artinya berjumpa langsung dengan guru, itu salah satu kewajiban daripada seorang muslim dan muslimah. Jadi jangan sudah bermu'alaf terus enggak, ustaz saya sudah ada kok di TikTok, jadi nggak usah ngaji beneran, itu salah. Jadi tetap yang lebih utama adalah bertalaki, artinya berjumpanya murid dengan guru secara langsung, kurang lebihnya gitu Mbak. Karena dengan cara yang seperti ini maka akan diajarkan dengan sempurna. Kalau misalkan wudhu, sholat itu nggak bisa sempurna pengajarannya karena itu praktek kan. Jadi harus langsung dengan gurunya langsung, sehingga gurunya memperkenalkan ini kalau wudhu yang dibaca ini posisinya begini, yang dibasuh apa saja, rukun-rukunnya, kalau sholat ngapain aja gitu Mbak. Jadi kurang lebihnya nanti Mbak Rizka atau Nona Rizka ini nanti bertalaki atau berjumpa langsung dengan guru yang terdekat dari tempat tinggalnya Mbak Rizka. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa Mbak Rizka ini jangan putus hubungan dengan orang tua atau dengan keluarga. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, perintah Allah yang nomor satu, yang paling utama, yang pahalanya besar dan
pintu surga dibuka dari sini, yaitu apa? Ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu menyembah Allah satu-satunya dan tidak mengadakan sekutu baginya. Itu yang utama, hukum yang paling utama. Dan yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan bersikap baiklah kepada kedua orang tua. Jadi Islam itu tidak hanya memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhan yang benar, tetapi yang kedua setelah itu, yang terbaik adalah wabil walidaini ihsana. Artinya kepada kedua orang tuamu bersikaplah sebaik mungkin. Ya, bersikaplah sebaik mungkin. Wadil kurba, setelah itu siapa? Dan kerabat. Kurba itu kerabat. Dari kata koroba, yang terdekat. Selain orang tua, siapa yang terdekat? Saudaranya Mbak Rizka, atau saudarinya, ya kan? Atau mungkin bibinya, atau pamannya. Itu juga disuruh berbuat baik. Jadi bukan berarti ketika Mbak Rizka masuk Islam, langsung orang tuanya, bibinya, neneknya, kakeknya, iparnya ditinggal. Itu salah itu. Justru ketika masuk Islam, semakin baik kepada mereka. Ya kan? Wadil kurba wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Mungkin dari antara keluarganya Mbak Rizka ada yang anak-anak itu belum dewasa ya, dan bapaknya sudah meninggal, maka berlakulah baik kepada mereka. Wal yatama, setelah itu di luar keluarga apa? Wal masakin, dan orang-orang yang miskin, ya kan? Dan seterusnya. Nah, artinya apa? Mbak Rizka tetap harus berislam secara keseluruhan, menyembah Allah satu-satunya, dan berbuat baik kepada kedua orang tua dan keluarga. Dan ternyata dengan cara yang seperti ini, ketika seorang masuk Islam, tambah lebih baik lagi dari sebelum masuk Islam. Ternyata dengan jalan seperti ini banyak yang akhirnya bapaknya ikut Islam, ibunya ikut Islam, kakaknya ikut Islam, adiknya ikut Islam, bibinya ikut Islam, keponakannya ikut Islam, neneknya ikut Islam, kakeknya ikut Islam, itu ada gara-gara seperti ini. Jadi tetap tinggal di rumah, jangan menjauh dari mereka, terkecuali mereka melakukan memaksa atau melakukan penganiayaan, itu lain. Tapi selama masih baik, tinggallah di rumah. Nah, tetapi ada batasannya, yaitu walaupun tinggal di rumah, tetapi ada batasan. Misalkan mereka memakan yang haram, maka Rizka kan tidak boleh. Ya kan, maka dihindari. Kemudian apabila ada Al-Quran, sampaikan kepada mereka bahwa Al-Quran ini tempatnya tidak boleh sampai terkenal misalkan hewan yang najis. Itu sampaikan saja kepada mereka biar saling mengerti. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Itulah pentingnya daripada bertalaki, bertemu langsung dengan guru, karena Mbak Rizka akan tahu apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang. Semoga hal ini menjadi berkah. Dan tadi saya dengar bapaknya dulu seorang muslim tapi menjadi murtad karena ikut ibunya Mbak Rizka. Semoga ini adalah pertanda dari Allah bahwasanya bapak akan kembali kepada muslim, ibu akan mu'alaf, dan keluarga besar Mbak Rizka semoga mu'alaf semua dari dimulai dari Mbak Rizka. Kurang lebihnya seperti itu Mbak Rizka. Mungkin terlalu panjang ya, mohon maaf ya. Baik. Jazakallah bihair, makasih banyak Bang Indra. Ini Gurunda masih sholat ya? Gurunda Juma masih sholat. Ini sertifikat mu'alafnya API udah ngeluarin belum? Untuk sertifikat mu'alafnya atau masih MMCI? Ustaz Sugi silakan ditambahin. Habis ini jangan lupa ya Mbak Rizka untuk mandi besar ya. Oke. Baik. Ya silakan. Bang Setelah ini kita akan buka praktek untuk OTN lagi ya, bagi OTN yang mau mengenal Nabi Isa alaihissalam, silakan naik. Ini Mbak Rizka gimana? Udah selesai, Bang Jul? Coba tanya aja, soalnya kan beliau juga punya aktivitas kan, yang penting DM-nya aja. Betul, Mbak Rizka nanti DM ke saya ya untuk alamatnya, nanti saya kirimin Al-Quran sama kitab Tauhid ya. Adanya ini. Baik Bang. Kalau bisa sama foto KTP-nya nanti dibikinin sertifikat mu'alaf. Tapi saya mau tanya dulu ke Gurunda, ini gurunya masih ini, apa masih MMCI atau udah API udah ngeluarin sertifikat mu'alafnya? Ya silakan Mbak Rizka kalau mau. API nggak keluarin sertifikat mu'alaf ya? Oh enggak ya? Keluar ya Mas Sugi? Ya makanya saya nanya dulu. Coba kita tarik ketumnya dulu, mana ketumnya nih?
biar nggak kemana-mana di sini kan mualafnya. Mbak Rizka silakan kalau mau turun, kalau mau mandi besar dulu silakan Mbak Rizka. Apa ada yang mau ditanyain? Masih ada yang mau ditanyain nggak? Minta doanya dulu Pak. Doanya Pak. Oh ya, Itu yang paling penting. Iya. Siap Uni, siap, semangat semua. Alhamdulillah perjuangan. Gak sia-sia dakwah tiap hari ya. Subhanallah. Alhamdulillah sabar, luar biasa. Istiqomah ya sabar. Doakan Uni juga bisa istiqomah ya, Dek. Kalau Iya, di Sunda Uni. itu istiqomah itu istri kolot di imah nih. Ya, ini Sabir ini salah satu saudara kita yang juga baru bersyahadat dan perjuangannya cukup luar biasa juga ya. Tapi Sabir satu pesan Uni tetap sama. Pentingkan dulu untuk memperdalam Islam dulu. Boleh ikut diskusi, tapi ingat jangan memaksakan kalau memang kita tidak mengerti menjawab, karena Islam itu mengatur hal itu. Ya, Siap, serahkan Uni, segala siap, sesuatu siap, kepada siap. mereka yang memang sudah ahli dalam hal itu, dan tetaplah terus untuk menggali betapa dalamnya ilmu Islam itu yang lebih penting buat Sabar. Itu Sabri. Iya. Oke, makasih ya Uni. Ya semuanya, saya Ya. pamit turun sholat Siap, maghrib. Sabri. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya kita kembali Bagi yang membuka Kristen praktek. silakan naik. Ya, bagi yang masih menjadikan Yesus sebagai Tuhan, silakan dari hasil diskusi Anda juga mendapatkan Oke, hidayah. tema. Jadi tema kali ini adalah kenapa Tuhannya teman-teman Kristen mengambil istri orang dan diberikan ke orang lain. Tema Pak Desugi. Tema dari Bang Indra. Apakah teman-teman Kristen semua mengerti dan bisa membaca bahasa Yunani, bahasa Arab atau bahasa Ibrani? Tema dari Kang Kian Santang. Kenapa perempuan janda di Kristen tidak boleh dinikahi? Tema dari Julius. Kenapa Baca Hidayah masih janda, ada woi. perpuluhan? Wah parah Uni ini. Nah itu temanya. Kenapa Kristen yang pendeta masih pakai perpuluhan sementara hukum Taurat telah ditolak semua? Kalau tema dari Bang Juma banyak beragam. Siapakah yang menyembah Molok? Nah, kalau tema dari aku, ya, apakah Yesus betul seperti yang Mikana tuduhkan, yaitu Bapak sendiri? Maka ketika Yesus menyusui, apakah Bapak ikut menyusu? Itu tema kita. Silakan. Ya, tema dari Uni apakah masih ada duda-du apa? Silakan ya. Silakan teman-teman naik ke atas, kita diskusikan tema-tema yang maunya yang mana, yang frontal, yang akademis, yang halus. Silakan naik, kita buka untuk diskusi ya. Assalamualaikum, salam. Salome. Waalaikumsalam. Di sini cuma saya mau tanya aja, Tuhan itu siapa? Allah itu siapa? Bapak dari Kristen? Saya awalnya Kristen. Saya mualaf karena menikah sama orang Muslim. Saya juga mualaf. Mualafnya karena nikah Pak? Ya, cuman saya perlu, karena selama ini sering saya yang mantau ya Rum, ini sering perhatikan jabatan antara Muslim Ya. dan Kristen, begitu ya. Tuhan itu siapa? Allah itu siapa? Baik, pertanyaan yang cukup bagus untuk memulai diskusi kita pada klipnya sudah sampai di sini. Sekarang saya gantikan posisi Abang dan guru saya dulu untuk sementara waktu. Konon kabarnya sudah menjadi mu'alaf karena menikah, tapi masih mempertanyakan siapa Tuhan, siapa Allah. Saya akan Kitabiyah, hasil seminar dari lembaga Alkitabiyah. Saya punya foto bukunya, menyatakan kata Tuhan itu adalah sebutan dari